Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina, Selamat pagi Pak. Bu Ria. Selamat pagi, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan alur tirta, yaitu yang mana Dina Askan Reza Putri sebagai coach dan Ria Roza sebagai coaching dan saya sendiri sebagai pengamat. Baik, sebelum kita melakukan percakapan alur tirta, saya akan menanyakan dulu kepada coach, yaitu yang pertama, kira-kira yang bagaimana Bu Rina Askan selaku coach itu untuk memunculkan present, yaitu melakukan kehadiran penuh. Baiklah Pak, saya selaku coach nanti akan berusaha menjadi pendengar aktif bagi coaching saya. Saya berusaha hadir, fokus, pikiran. Selain itu saya akan menimbulkan rasa nyaman terhadap coaching. Berusaha juga menciptakan kemitraan di sini ya Kak ya. Jadi seiring berjalan waktu nanti kita berjalan bercakap itu sesuai alur tirta itu akan terlihat gitu Kak. Oke, Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum kita melakukan coachingnya, yaitu cara Bu Rina yaitu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Ria pada selaku coaching gitu, Bu. Oke, baiklah Pak. Jadi yang pertama itu mungkin saya akan mencari dulu kata-kata kunci yang akan hadir dalam percakapan dengan Bu Ria nanti selaku coaching. Kata kunci ini mungkin nanti pengulangan kata-kata atau gimana nanti saya akan melakukan penekanan di sana sehingga Bu Ria sendiri selaku coaching bisa memunculkan rencana aksi atau program atau rencana tindak lanjut yang akan dia lakukan, solusinya terhadap masalahnya. Selain itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya terbuka sehingga Bu Rianya bisa lebih leluasa lah Pak dalam mengatasi masalahnya. Oke, baik, terima kasih Bu Rina. Baik, sekarang kita akan langsung saja untuk melakukan coaching, yaitu Dina Askan sebagai coach dan Ria Roza sebagai coaching. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, Dek. Dina. Apa kabar Kakak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak ya? Ini juga alhamdulillah sehat. Kira-kira gini Kak, 15 menit sebelum Ina masuk kelas nih Kak, Kakak kemarin kayaknya seperti mau bercerita dengan Dina. Kira-kira ada yang ingin Kakak bicarakan pada kesempatan kali ini? Iya, betul sekali. Kemarin kakak coba mencari waktu tapi nggak kesempatan ya, Dek, ya. Sebenarnya kakak ingin bercerita masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran. Iya. Kira-kira apa yang mau Kakak ceritakan ini? Apa yang ingin Kakak tuju hasil akhir dari percakapan kita ini? Tentunya yang tujuan kakak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kira-kira apa masalah yang ada di dalam pembelajaran Kakak gitu yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Begini, Dek, kakak kan hari ini ngajar di kelas 1. Ya, Murid kakak itu ada sekitar 18 orang. oke. Jadi di antara 18 orang ini ada satu orang siswa kakak ini yang maunya diantar terus sama orang tuanya. Maunya itu orang tuanya itu duduk di dalam nungguin dia saat pembelajaran. Tapi ketika orang tuanya itu keluar, dia malah mencari, malah mau ikut gitu. Oke. Oh, jadi Ina simpulkan di sini bahwa Kakak itu muridnya 18 orang, sedang mengajar di kelas 1. Dari 18 orang ada satu orang yang kehadiran orang tuanya tidak mau hilang ya Kak ya. Kira-kira gambaran Kakak itu kenapa gitu bisa apa yang dilakukan orang tuanya sih sehingga anak ini tidak mau kehilangan orang tua di dalam kelas gitu? Kalau kakak analisis, peserta didik kakak ini dia masih merasa asing di kelas itu. Dia masih merasa asing dengan teman-teman barunya, dia masih merasa asing dengan lokalnya, dia juga masih merasa asing dengan orang-orang di sekitar. Jadi ketika ada orang tuanya, dia merasa semangat, motivasi untuk belajar. Gitu. Jadi anak ini merasa asing dengan lingkungannya, termasuk dengan kehadiran Kakak sebagai gurunya ya gitu. Nah, kira-kira ini udah jalan beberapa bulan ya Kak ya? Dari tahun pelajaran udah 2 bulan gitu kan Kak.
kira-kira apa sih yang membuat si anak ini merasa asing di dalam kelas tersebut gitu? Ya, kalau Kak lihat di kelas kami itu belum ada karya-karya peserta didik yang dipajang, jadi mereka masih merasa asing dengan lokal itu. Jadi kemudian teman-temannya yang lain juga kurang mau bergaul dengan dia karena dia didampingi terus sama orang tuanya gitu. Oh gitu. Nah di sini Ina cukup antusias nih Kak melihat bagaimana Kakak berusaha ya melakukan pendekatan kepada si anak gitu kan, dengan pembicaraan Kakak tadi. Kakak berusaha sudah melakukan analisis, karya-karya belum tertempel, maka mereka si anak ini merasa asing kan, seperti itu ya Kak. Nah Kakak sudah pernah berbicara seperti ini dengan orang tua atau gimana? Alhamdulillah tindak lanjut dari hal ini juga sudah dibicarakan dengan orang tua. Kemudian kakak juga mengoreksi diri kakak dengan pembelajaran yang kakak tampilkan, dari mana salahnya gitu. Yang selama ini kakak memberikan pembelajaran peserta didik itu yang monoton, cuma menggunakan satu media gitu. Jadi setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi itu, kakak pengen mencoba lah bagaimana kalau pembelajaran berdiferensiasi itu coba diterapkan di kelas 1. Kan mereka nanti akan dibagi-bagi tuh. Ada peserta didik yang kinestetik, audio dan visual. Otomatis yang mereka yang satu kelompok akan berkolaborasi dengan menciptakan pembelajaran yang menarik itu. Kakak inginnya mereka tidak asing lagi dengan teman-teman. Oke. Berarti kakak udah melaksanakan rencana ya. Iya. Sebelum kita berbicara ini, melakukan percakapan ini, berarti kakak udah punya usaha gitu ya, dengan melakukan analisis kah gitu ya Kak ya. Analisis, oh ternyata ini loh yang buat kelas ini asing gitu ya Kak ya. Selanjutnya kakak ciptakan media, metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga si anak yang satu orang ini merasa dekat mungkin dengan teman-temannya melalui gaya belajarnya, seperti itu ya Kak ya. Nah kira-kira selain itu ada nggak tindakan kakak atau rencana ke depan, ini udah saya lakukan loh gitu, ada nggak kira-kira yang lain gitu? Jadi rencananya selain melakukan perubahan pembelajaran berdiferensiasi, kakak juga rencananya ingin menata ruang kelas. Jadi kakak akan memajang media-media yang dari siswa, yang dari peserta didik. Jadi kayak portofolio yang mereka buat, kakak nempel. Kemudian kakak juga ingin rencananya kalau bisa membuat pojok baca mini gitu. Jadi di sudut kelas akan dibuat pojok baca di mana saat jam istirahat peserta didik tentu berinteraksi di sana gitu. Jadi selain itu pemajangan kelas, kemudian kakak juga berencana juga menciptakan suasana yang nyaman, senyaman mungkin bagi peserta didik, sehingga dia tidak merasa asing lagi di kelas gitu. Oke. Nah ini penasaran nih Kak, skala keberhasilan kakak terhadap satu orang anak ini gimana sih gitu? Skala berhasilnya kakak itu gimana gitu dari rencana kakak ini? Karena kakak mengatakan tadi akan menempel karya-karya, akan memajang, bikin pojok baca ini, semua kan memfasilitasi itu. Dia ikut berpartisipasi lah dalam menciptakan itu semua. Nah skala keberhasilan kakak untuk satu orang anak ini gimana gitu? Inginnya sih kakak mencapai skala yang 100 ya Dea. Dari dari apa namanya itu, dari kita menciptakan karya, mulai dari perencanaan, kakak akan melibatkan peserta didik. Jadi kakak nggak buat sendiri gitu. Jadi maunya kakak, selain kakak yang bikin, peserta didik ikut, kalau bisa orang tuanya pun ikut. Kita lihat, misalkan di kelas kita itu kekurangannya apa? Bisa saja kan peserta didik dari orang tuanya menyumbang bunga gitu kan. Jadi mereka merasa kelas itu miliknya lagi gitu. Nggak asing lagi di kelasnya gitu. Oke, jadi simpulkan di sini ya Kak ya, kalau kakak akan memperbantukan orang tua tadi, sehingga si anak yang satu ini tidak merasa loh ini asing loh, karena orang tuanya ada di sini loh membantu. Ada kalanya ya, ada kalanya dia di dalam kelas, ada kalanya mungkin dia di luar kelas gitu. Ini cukup antusias nih Kak, melihat bagaimana kakak memberdayakan orang tua di dalam kelas gitu ya Kak ya. Nah kira-kira kapan Kak akan kakak lakukan itu gitu? Rencananya, rencana kakak ini tentunya kakak berikan apa namanya, sajikan dulu ke kepala sekolah. Apakah mereka kepala sekolah kita izin? Kalau seandainya kepala sekolah izin, tentunya kakak ingin berkumpul juga dengan kasih jawab, minta solusinya gitu. Nah, kemudian setelah dapat itu barulah rencana aksi dilakukan. Insya Allah kalau nggak ada halangan, minggu depan kakak udah mulai gitu. Minggu depan kakak udah mulai ya. Berarti kalau minggu depan kakak mulai, berarti kapan kita bisa bercerita lagi nih Kak terhadap
kelanjutan masalah kakak ini gitu. Berarti kalau minggu depan kasih waktu kakak 1 minggu juga ya, Dek? Iya ya, oh berarti 2 minggu setelah ini kita bercerita lagi ya kak ya, gimana kelanjutan kakak dalam kasus permasalahan ini ya, apakah pembelajaran kakak tadi tidak gitu. Oke kak, Dina cukup antusias dan akan mendengar lagi kelanjutannya gitu ya kak ya. Dina cukup berterima kasih nih kakak udah mau terbuka dengan Dina, mau bercerita masalah pembelajaran dengan kak ya. Berarti ini langsung sebenarnya kak ya. Oke, terima kasih kakak. Banyak, Dek. Iya sama-sama. Bu Dina Askan tadi sudah melakukan coaching itu dengan Ria Rosa ya. Jadi dari Bu Dina Askan tadi sebagai coach, kira-kira tujuan Bu Dina Askan seperti yang pertama tadi sebagai present melakukan yaitu dengan kehadiran penuhnya terhadap coachingnya, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Kira-kira tujuan Dina Askan sebagai coach tadi sudah tercapai atau bagaimana menurut Bu Dina? Kalau saya sebagai coach tadi saya rasa sudah tercapai ya Pak ya, karena saya sudah berusaha memunculkan kehadiran penuh, saya berusaha mendengar aktif terhadap permasalahan coaching saya gitu ya Pak ya. Selain itu saya juga memberikan bahasa tubuh seperti anggukan, kata setuju ya, saya berusaha merangkum, menyimpulkan lagi gitu apa permasalahan coaching saya gitu ya Pak ya. Nah, memaksimalkan potensi saya rasa juga dengan yang saya menghadirkan pertanyaan terbuka yang bersifat apa, bagaimana tadi. Kan nampak potensi coaching saya bahwa dia sudah membuat loh karya-karya menghias lokal gitu, pendekatan, analisa, itu kan potensi dia gitu ya Pak ya. Dan rencana kedepannya dia akan mengundang orang tua gitu. Itu salah satu cara saya memaksimalkan potensi coaching saya tersebut. Oke, Bu Dina Askan luar biasa ya Bu Dina Askan. Sekarang saya juga mau tahu juga tentang pandangan dari coaching. Kira-kira tadi sedang melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Ria sebelum dan dengan sesudah dilakukan coaching ini? Terima kasih Pak. Jadi saya merasa setelah melakukan coaching dengan Bu Dina, saya merasa pikiran saya itu jadi terbuka. Jadi saya mendapatkan ide-ide baru yang mana dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bu Dina, saya juga mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, akhirnya nanti bisa dibawakan dalam pembelajaran gitu Pak. Oke Bu Ria, oke terima kasih. Mungkin cukup kita lakukan coaching kita kali ini, yang mana Dina Askan sebagai coach dan Ria Rosa sebagai coaching, dan saya sendiri Citra Edison sebagai pengamat CGP Angkatan 8. Oke, terima kasih.